adik-adik, apa kabar semuanya? Bersama dengan Kak Cika sebagai tutor kalian untuk mata pelajaran matematika. Kali ini kakak akan membahas tentang bilangan. Ini ada di tema 1, subtema 1. Pada bilangan itu terdiri dari 3 ya, ada nama bilangan, lambang bilangan, dan nilai tempat. Jika ada angka seperti ini, ya ada angka 8, 7, 2, dan 5, maka ini disebut juga sebagai lambang bilangan. Tapi untuk penyebutannya kita tidak bisa dengan sangat membicarakan dengan angkanya saja kayak 8, 7, 2, 5. Tapi kita bicarakan seperti ini, yaitu 8.725. Nah, kalimat ini disebut sebagai nama bilangan. Untuk angka-angka ini, dia memiliki yang disebut nilai tempat. Nilai tempatnya yaitu 8 menempati ribuan, 7 menempati ratusan, 2 menempati puluhan, dan terakhir yaitu 5 menempati satuan. Nah, ini disebut dengan nilai tempat. Kita contoh, ada kalimat 1546, maka ini disebut sebagai nama bilangan. Nah, untuk menentukan lambang bilangannya bagaimana? Berarti lambang bilangannya berupa angka nih. Lambang bilangannya berupa kata 1000 itu masih dalam sama dengan kata 1000. Ya, 1000 biar diringkas jadi 1000. Berarti dia angkanya 1. Terus 500. Dari 1 baru 5. Terus 46. Berarti 4 dulu baru 6. Jangan lupa titiknya di sini. Berarti untuk lambang bilangannya angka 1, 5, 4, dan 6. Bagaimana dengan nilai tempatnya? Untuk nilai tempat berarti angka 1 menempati ribuan, terus angka 5 menempati ratusan, angka 4 menempati puluhan, sedangkan angka 6 menempati satuan. Ini untuk lengkapnya. Bisa juga atau kita pakai angka saja. Karena dia ribuan berarti dia menggunakan nolnya 3 ya. Jadi 1000. Ini 1000 ditambah 500 berarti nolnya 2. Kalau ratusan berarti nolnya 2. Berarti 500. Ditambah puluhan berarti nolnya 1. Berarti dia 40. Dan yang terakhir karena satuan berarti dia tidak ada nolnya, maka ditulis 6. Kalau dijumlahkan maka hasilnya juga sama, 1546. Nah, ini juga sama. Karena ini kalimatnya 891, maka ini disebut juga nama bilangan. Nah, untuk nilai tempatnya
berarti 8 menempati ratusan, 9 menempati puluhan, sedangkan angka 1 menempati satuan. Atau bisa kita tulis, karena dia ratusan berarti nolnya 2. Jadi 800 ditambah puluhannya 9 berarti nolnya 1. 9 tambah 0 1. Satuannya 1, angka 1 ya, berarti tulis saja di sini. 800 tambah 90 tambah 1. Lalu untuk lambang bilangan bisa kita tulis angkanya saja tanpa ada nolnya. Berarti 8, 9, 1. Nah, ini penentuan nama bilangan, nilai tempat, dan lambang bilangannya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini sama ya. Jadi karena ini berupa angka saja, maka ini disebut lambang bilangan. Untuk kalimatnya atau nama bilangannya, berarti dari angka yang pertama. Angka pertama 5. Ini adalah sudah ribuan ya. Jadi 5.000. Ratusannya berupa 6, berarti 600. Empatnya berupa puluhan, berarti 40. Satuannya 8. 8. Untuk nama bilangan adalah 5.648. Nah, untuk nilai tempatnya berarti 5 menempati ribuan, 6 menempati ratusan, 4 menempati puluhan, sedangkan 8 menempati satuan. Atau kalau untuk lebih ringkasnya, ribuan berarti 5, nolnya 3. Ditambah ratusan berarti nolnya 2. 6 itu 2, nolnya 2. Puluhan nolnya 1, berarti 40. 8 satuan berarti tidak pakai 0. Cukup seperti ini. 5.000 tambah 600 tambah 40 tambah 8. Selanjutnya juga sama. Karena ini berupa angka, maka ini disebut lambang bilangan. Nah, untuk nilai tempatnya berarti angka 9 menempati ribuan, angka 4 menempati ratusan, angka 1 menempati puluhan, dan angka 2 menempati satuan.
Atau kita bisa tulis dengan angka saja. 9.000 ditambah 400 ditambah 10, satu puluhan jadi 10 ditambah 2. Nah, ini untuk nilai tempatnya. Bagaimana dengan nama bilangan? Untuk nama bilangan berarti jadinya 9. 9 masuknya ribuan ya. Jadi 9.400. Nah, kalau ini berarti berapa nih? Bukan 10 2 ya, tapi jadinya 12. Beda ya untuk nama bilangannya. Jadi 9412 itu jadinya 9412. Nah, bagaimana dengan mengurutkan bilangan yang banyak? Untuk mengurutkan bilangan itu jika ada ribuannya, kita lihat angka ribuannya terlebih dahulu. Kalau berbeda bisa kita langsung urutkan. Tapi saat dilihat ternyata ribuannya sama. Kalau ribuannya sama, kita bisa lihat ke setelahnya, yaitu angka ratusannya. Kalau ratusannya berbeda, maka kita bisa urutkan. Nah, saat dilihat lagi ratusannya sama, kita bisa lihat angka puluhannya. Lalu angka puluhannya ternyata sama pula. Jadi ribuannya sama, ratusan sama, puluhannya sama, maka kita bisa lihat angka satuannya. Nah, kita contohkan urutkan bilangan dari terkecil hingga yang terbesar. Di sini kita punya 5 bilangan. Kita urutkan dari bilangan terkecil hingga yang terbesar. Nah, seperti apa? Kita ingat ya, yang pertama kita cari ribuannya dulu. Kita lihat ribuannya ternyata sama nih, sama-sama angka 4. Kalau sama-sama angka 4, kita lihat di ratusannya. Ratusannya itu sama-sama angka 1. Wah, tidak bisa nih kalau misalnya kita urutkan dari ratusannya. Berarti kita maju lagi ke puluhan. Puluhannya ternyata sama, 5 juga. Berarti kalau udah ratusan, ribuan sama, ratusan, dan puluhannya juga sama, maka kita bisa lihat angka satuannya. Angka satuannya ternyata berbeda nih. Ada angka 7, 5, 4, 6, dan 3. Berarti kita bisa urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka hasilnya dari yang terkecil dari sini nih, 4153. Lalu setelah itu kita ke sini, 4154. Lalu 4155. Lalu ke 4156. Dan yang terbesar adalah 4157. Nah, ini cara menentukan atau mengurutkan bilangan yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu, bagaimana menentukan sebuah bilangan di antara dua bilangan yang berbeda? Yang pertama, kita selalu urutkan dengan cara yang berurutan, tidak mengacak. Contohnya seperti ini. Jadi, ada angka 812, lalu 0, lalu ada lagi 814, 0, 816, 0 lagi, 818, 0, lalu ada 820, dan yang terakhir 0. Nah, ini kita urutkan secara berurutan. Jika ini sama-sama, ratusannya sama, yaitu 800, berarti kita bisa lihat dari sini puluhannya. Nah, ini adalah 812. Untuk mencapai 814, maka kita bisa menuliskan di sini adalah 813.
12, 13, 14. Lalu antara 14 dengan 16 berarti jadinya 815. Untuk 816 ke 818 berarti ada 817. 818 ke 820 maka ada angka 819. Setelah angka 820 maka ada angka 821. Nah, ini menentukan bilangan di antara dua bilangan. Bagaimana dengan soal yang seperti ini? Jadi, bilangan ini ada di antara 427 dan 431. Ada berapa saja bilangan tersebut? Berarti dari 427 sampai ke 431. Kita urutkan. Sehabis 427 ada 428. Ada lagi 429. Lalu 430. Maka yang terakhir 431. Berarti apa saja bilangan tersebut? Ada 428, 429 dan 430. Lalu selanjutnya kita membandingkan bilangan. Untuk membandingkan suatu bilangan, kita bisa memperhatikan nilai tempat dari angka yang paling kiri. Untuk membandingkan suatu bilangan, kita memiliki simbol, yaitu yang pertama nih, ini artinya kurang dari. Sedangkan yang ini disebut lebih dari. Ya, kalau yang ini kita sudah tahu ya, kalau ini adalah sama dengan. Berarti sama dengan ini adalah nilainya sama. Kita coba contoh. Di sini ada 865, lalu 765. Kita lihat dari paling kiri, yaitu yang angka pertamanya. Kita lihat di sini ada angka 8 dengan angka 7. Kita bisa tahu angka 8 itu lebih dari 7. Maka kita bisa tulis gambarnya seperti ini. Simbolnya. Lalu yang kedua, kita lihat angka pertamanya sama-sama 9. Berarti kita bisa lihat angka yang keduanya. Angka duanya itu adalah angka 3 sama angka 8. 3 berarti nilainya lebih kecil daripada 8. Maka kita bisa menggunakan simbol kurang dari. Lalu kita bisa lihat di sini angka pertamanya sama-sama 6. Kita lihat di bagian keduanya angkanya sama-sama 5. Kita berarti bisa lihat di angka yang ketiga ada 0 sama angka 3. 0 itu lebih kecil dari 3. Berarti simbolnya seperti ini. Maka kalau misalnya dibaca bagaimana? Cara pembacaannya 865 lebih besar dari 765. Yang kedua berarti 937 kurang dari 987. Lalu untuk yang terakhir 650 kurang dari 653. Nah, sampai sini dulu untuk materi kali ini. Semoga materi kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar channel ini bisa terus bermanfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih.